Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pak An, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Pada video kali ini saya ingin berbagi review ya tentang aplikasi rapor project P5, yang mana aplikasi ini saya buat ya, dengan memodifikasi aplikasi-aplikasi yang saya temui ya, yang saya dapatkan di internet. Jadi aplikasi ini sama halnya dengan aplikasi yang lainnya ya, saya bagikan gratis untuk rekan-rekan guru dimanapun, agar aplikasi ini bisa bermanfaat untuk banyak sekolahan, banyak lebih bermanfaat lagi ya maksudnya. Nah, di aplikasi ini ada beberapa menu ya, yang saya golongkan ke dalam database, input data, dan juga cetak. Nah, database di sini ada input data sekolahan dan juga peserta didik ya. Di sekolahan dia yang perlu dimasukkan adalah identitas sekolahan, mulai dari nama sekolah, NSN, NPSN, NSS, dan seterusnya ya. Ada alamat, kemudian nama kepala sekolah, nama wali kelas, juga NIP-nya, kemudian kelas yang akan diberikan raportnya, fase belajarnya ya, fase A, B, C, D, E, sampai dengan F. Kemudian ada semester, ya, semester 1 atau 2. Kemudian ada judul projectnya yang akan diterapkan, ya akan dilakukan di sekolahan, project-project yang akan dibuat di sekolahan. Nah, di sini saya buat ada 5 project ya, karena kan ada batasan minimal ya, kalau maksimum tergantung sekolahan. Kalau tidak salah kan minimumnya 3, berarti kan berlebih ya. Jadi di sini saya buat 5, tidak saya press ke 3 ya. Kemudian di input data, di sini ada deskripsi. Deskripsi di sini adalah deskripsi project ya. Nah, untuk contoh-contoh deskripsi di sini ada 2 contoh ya. Contoh 1, contoh 2. Nanti di sini di judul project ini akan mengikuti judul project yang telah diisikan ya di identitas sekolahan. Nah, yang perlu diubah adalah di deskripsinya ini. Ya, jadi ini bisa diedit sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya, kebutuhan sekolahan masing-masing. Jika nanti dia kolomnya tidak cukup, tidak apa-apa ya. Nah, karena projectnya ada 5 ya, jika Bapak Ibu hanya ingin menggunakan 3 ya, ini di sini ada sembunyikan project 4 sampai 5 ya. Kalau ingin menggunakan 4 project ya tinggal tampilkan 4 project, maka yang project 5 akan tersembunyi. Kemudian jika ingin membuat 5 project ya tampilkan yang project 4 dan 5-nya ya. Jadi ada 5 project gitu ya. Dan ini ada tadi terlewat ya. Untuk data peserta didik silahkan inputkan saja. Boleh minta data dari operator ya. Kemudian dikopaskan saja ya. Ini editable ya. Jadi bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita kembali ke menu utama. Di sini ada data project 1 ya. Data project itu ada di sini judul project nanti otomatis ya. Kemudian di input data 1 ya. Silahkan input data project 1 sesuai dengan yang sudah diidentifikasi pada modul project. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu sudah membuat modul projectnya. Kemudian inputkan data-datanya ya. Nah, ini ada dimensi yang ingin dinilai ya, yang diukur dalam project ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6 project. 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Ada beriman, bertakwa, dan berkebinekaan global ya. Gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Misalkan di sini saya berkebinekaan global, maka nanti di elemen ini bisa menyesuaikan Bapak Ibu ya. Sudah otomatis. Nah, nanti misalkan ini diubah, maka pilihannya juga akan berubah Bapak Ibu ya. Nah, peduli.
di capaian fasenya itu akan berubah juga. Ya. Kita back. Kalau back, maka kembali ke isian project 1 ya. Kemudian inputkan penilaian. Di sini ada input penilaian siswanya ya, Bapak Ibu ya. Oke, sorry ini. Berikan penilaian cukup tanda V ya, V kapital. Jadi ini BB itu belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, kemudian SB itu sangat berkembang. Nah, di atas ini kan ada bergotong royong, kemudian ini udah otomatis ya sesuai dengan input data ini, gitu ya. Terus selanjutnya kita kembali ke home ya. Input data project 1, project 2 itu sama semua. Kemudian di paling kanan ini ada catatan proses. Nah, Bapak Ibu silahkan mengisikan catatan berdasarkan pengamatan Bapak Ibu ya. Sesuai dengan lembar observasi Bapak Ibu, mulai dari jurnal-jurnalnya, portofolio siswa, ya. Silahkan isikan berdasarkan project-projectnya ya. Nah, di sini ada contoh, ada 2 contoh ya. Bisa kita geser ke kanan. Nah, di sini contoh deskripsi 1. Dalam pengerjaan project ini, Didi, nah Didi ini adalah nama siswanya ya, mencoba untuk mengembangkan kemampuan dalam bekerja dalam kelompok. Selama mengerjakan project ini, Didi dapat fokus bekerja dan selalu berusaha untuk memberikan kontribusi pada kelompoknya. Namun ia masih perlu belajar lebih bertanggung jawab dan seterusnya itu Bapak Ibu ya. Atau contoh yang kedua, bisa kita bagi contohnya. Silakan Bapak Ibu isikan di sini. Jika sudah, silakan dicetak raportnya. Di sini ada 2 pilihan, 3 project dan 5 project ya. Misal di sini 3 project. Nah, karena ini sudah minimum ya, standarnya, standar minimum. Nah, di sini 3 project ya. Oke. Nah, nanti di sini ada kolom-kolom penilaian. Ini rapornya. Jika yang 5 project seperti ini, nanti ada 5 project ya jadi ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya tentang review aplikasi ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya. Dan jika ada kendala atau trouble di aplikasi, misalkan ada bug yang belum pas ya, atau rumus-rumus yang belum pas, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.